Halo sahabat channel kita, kembali lagi bersama dengan saya. Di video kali ini saya mau berbagi tutorial kembali kepada teman-teman yang sedang belajar Microsoft Excel. Nah, untuk video kali ini saya mau share cara penggunaan 9 rumus penting dalam Microsoft Excel. So, buat teman-teman yang masih pemula dalam Microsoft Excel, mari simak video berikut ini. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai. Caranya kita buka aplikasi Microsoft Excel terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah menyiapkan datanya ya, yaitu nama siswa, jenis kelamin dan juga nilainya. So teman-teman, di tabel ini ada beberapa data yang harus kita isi, seperti total nilai, nilai rata-rata, status, banyaknya murid di kelas, nilai rata-rata tertinggi, nilai rata-rata terendah, banyaknya murid yang lulus, jumlah total nilai murid yang lulus, dan juga rata-rata nilai murid yang lulus. Kita mulai mengisi data total nilai ya. Nah, untuk total nilai artinya kita harus menotal semua jumlah nilai yang diperoleh siswa mulai dari pelajaran IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, IPS dan juga SBK. Untuk menjumlahkan semua nilai tersebut, kita membutuhkan rumus penjumlahan. Di dalam Microsoft Excel, rumus penjumlahan itu adalah menggunakan rumus sum. Nah, baik teman-teman, kita langsung saja mengaplikasikannya di bagian total nilai. Jadi caranya kita ketik sama dengan, lalu ketik sum, lalu buka kurung. Selanjutnya kita klik kolom yang ada di C3 sampai dengan yang ada di H3. Dan selanjutnya kita tutup kolomnya dan klik enter. Dan kita telah berhasil mendapatkan total nilai dari salah satu siswa. Nah, untuk data siswa selanjutnya, total nilai siswa selanjutnya, kita tidak perlu melakukan hal yang sama. Cukup dengan mengklik tanda tambah yang ada di sudut kanan bawah kolom tersebut, lalu menariknya sampai ke batas terakhir yang kita inginkan, seperti yang ada di video ini. Oke teman-teman, rumus penjumlahan telah kita gunakan. Selanjutnya kita mengisi data yang ada di tabel bagian nilai rata-rata. Nah, untuk nilai rata-rata kita membutuhkan rumus average atau dalam bahasa Inggris juga artinya rata-rata. Nah, caranya sama seperti pencarian total nilai tadi. Di kolom J3 kita ketik sama dengan, lalu average, buka kurung, dan kita blok dari kolom C3 sampai dengan H3, lalu tutup kurung dan enter. Nah, kita telah mendapatkan nilai rata-rata dari salah satu siswa. Untuk mendapatkan nilai rata-rata siswa yang lain, cukup dengan mengklik tanda tambah yang ada di sudut kanan bawah, nilai rata-rata siswa pertama tadi, lalu kita seret ke bawah sampai ke kolom J14 sesuai dengan data yang kita butuhkan ya. Nah, dan secara otomatis nilai rata-rata siswa yang lain telah terakumulasi. Dua rumus telah kita gunakan ya teman-teman, dari mencari total nilai dan juga nilai rata-rata. Nah, sekarang kita akan mengisi banyaknya murid yang ada di kelas tersebut. Nah, untuk mencari banyaknya murid di dalam kelas artinya kita harus menghitung berapa jumlah orang yang terdata di dalam list nama murid. Untuk Microsoft Excel kita tidak perlu menghitungnya secara manual. Kita menggunakan rumus. Nah, karena di sini datanya adalah dalam berbentuk kata, bukan dalam berbentuk angka, maka kita menggunakan rumus counta. Nah, caranya cukup mudah, cukup ketik sama dengan, lalu klik counta, buka kurung dan klik data yang akan dihitung, yaitu mulai dari kolom A3 sampai dengan A14. Selanjutnya tutup kurung dan enter. Selanjutnya kita akan mengisi data untuk nilai rata-rata tertinggi. Nah, untuk mencari nilai rata-rata tertinggi, kita butuh data yang ada di tabel nilai rata-rata ya, karena disitulah data nilai rata-rata tertera. Untuk mencari nilai rata-rata tertinggi, kita membutuhkan rumus max.
Nah, caranya juga sama ya dengan cara yang lain. Cukup ketik sama dengan, lalu ketik max, buka kurung, dan ambil data dari kolom J3 sampai dengan J14, tutup kurung dan enter. Maka kita memperoleh nilai rata-rata tertinggi yaitu 81. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai rata-rata terendah. Untuk mencari nilai rata-rata terendah, caranya juga sama dengan nilai rata-rata tertinggi. Namun untuk ini kita menggunakan rumus min atau minimum. Kita ketik sama dengan, lalu ketik min, buka kurung, lalu pilih data dari kolom J3 sampai C14, tutup kurung dan enter. Untuk nilai rata-rata terendah kita mendapatkan 74,00 sekian. Nah, kita telah menggunakan 5 rumus ya, yaitu sum, average, quanta, maksimum, dan minimum. Nah, ada 4 lagi data yang harus kita isi. Sekarang kita akan mengisi data di tabel status. Nah, untuk di bagian ini kita membutuhkan rumus untuk menentukan apakah siswa tersebut dapat dinyatakan lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai rata-rata yang ia peroleh. Sedangkan untuk kriteria lulus ataupun tidak lulus ada di tabel sebelah kanannya, yakni kalau siswa tersebut mendapatkan nilai rata-rata 77 sampai dengan 100, maka siswa tersebut dinyatakan lulus. Sedangkan jika nilainya di bawah 77, maka ia dinyatakan tidak lulus. Nah, kita membutuhkan rumus if dalam hal ini. Caranya sedikit lebih sulit dari yang tadi. Caranya di kolom K3 kita ketik sama dengan, lalu ketik if, buka kurung, lalu kita klik nilai rata-rata salah satu siswa. Lalu selanjutnya kita ketik tanda lebih besar, lalu tanda sama dengan, dan kita ketik juga angka 77. Nah, jika dibaca, maka tanda ini berarti jika nilainya lebih besar ataupun sama dengan dari 77. Oke? Nah, ini tidak sampai di sini saja rumusnya ya teman-teman, masih ada kelanjutannya. Setelah angka 77, kita ketik titik koma, lalu pakai tanda petik 2. Kita ketik lulus, lalu tutup tanda petiknya. Selanjutnya kita ketik titik koma, lalu kita buka kembali tanda petik 2, lalu kita ketik tidak lulus, lalu tutup tanda petik 2-nya, dan diakhiri dengan tutup kurung. Selanjutnya kita klik enter. Jadi dengan rumus ini kita bisa mengetahui secara langsung apakah siswa tersebut lulus ataupun tidak lulus. Nah, untuk mengetahui siswa yang lainnya apakah lulus atau tidak lulus, caranya sama seperti teknik sebelumnya ya. Kita tinggal klik tanda tambah yang ada di sudut kanan bawah, lalu seret ke bawah sampai ke kolom K14. Nah, kita telah mengetahui status masing-masing siswa lulus atau tidak lulus. Selanjutnya kita akan mengisi data untuk banyaknya murid yang lulus, jumlah total nilai murid yang lulus, sampai dengan rata-rata nilai murid yang lulus. Untuk mengetahui banyaknya murid yang lulus, rumusnya hampir sama dengan mencari banyaknya murid di kelas tadi ya. Untuk caranya, di kolom B20, seperti yang ada di video, kita ketik sama dengan, lalu ketik count if, lalu kita buka kurung dan kita blok semua data di tabel status. Selanjutnya kita ketik titik koma, lalu kita ketik petik 2, kita ketik lulus, lalu kita ketik kembali petik 2 dan jangan lupa tutup kurung, dan selanjutnya kita enter. Jadi ada 6 siswa yang dinyatakan lulus. Nah, selanjutnya kita akan mencari data jumlah total nilai murid yang lulus. Untuk mendapatkan data tersebut, berarti kita membutuhkan data yang ada di tabel bagian total nilai. Nah, untuk rumusnya di kolom B21 kita ketik sama dengan, lalu ketik sum if, lalu buka kurung, selanjutnya kita blok data yang ada di tabel status. Selanjutnya kita ketik titik koma, lalu kita ketik tanda petik 2 lulus, lalu tutup tanda petik 2-nya.
Selanjutnya kita ketik kembali titik 2, lalu kita blok data yang ada di total nilai, dan tidak lupa kita tutup kurung dan enter. Maka secara otomatis jumlah total nilai murid yang lulus telah diakumulasi. Untuk rumus yang terakhir adalah rumus untuk mencari rata-rata nilai murid yang lulus. Rumusnya hampir sama dengan mencari jumlah total nilai murid yang lulus ya. Di kolom B22 kita ketik sama dengan, lalu kita ketik average if, lalu kita buka kurung dan kita blok data yang ada di tabel status, lalu kita ketik titik koma, kita kembali buka petik 2, kita ketik lulus dan tutup tanda petiknya, kita ketik kembali titik koma dan kita blok data yang ada di tabel nilai rata-rata, lalu kita tutup kurung dan enter. Maka secara otomatis juga nilai rata-rata murid yang lulus telah diakumulasi. Nah, sahabat channel kita, tidak terasa kita telah menggunakan ada 9 rumus yang penting di dalam Microsoft Excel. Mulai dari rumus sum, average, if, counter, max, min, countif, sum if, and average if. Semoga video ini membantu teman-teman yang masih pemula dalam Microsoft Excel. Dan jangan lupa like video ini, komen, dan subscribe YouTube channel kita. Dan jangan lupa share video ini di sosial media yang kamu punya. Terima kasih and see you in the next video. Bye-bye.